Selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Hari ini, kita akan membedah transformasi radikal dari sebuah patogen Acinetobacter baumannii. Bayangkan, di era 70-an, ini hanyalah bakteri lingkungan biasa yang kerap diremehkan. Tapi sekarang, bakteri ini telah berevolusi menjadi patogen paling mematikan di ruang perawatan intensif di seluruh dunia, saking berbahayanya WHO sampai menempatkannya sebagai prioritas utama. Nah, mari kita bongkar bersama bagaimana organisme mikroskopis ini bisa mencapai status superbug yang seolah mustahil untuk dibunuh. Untuk memahami ancaman ini secara sistematis, kita akan menyusuri beberapa poin kunci, mulai dari ancaman globalnya, mekanisme virulensi di tingkat biomolekuler, multiresistensi seluler, lalu kita lihat epidemiologi klinisnya, cara diagnosis dan terapi saat ini, hingga inovasi terapi masa depan. Mari kita mulai bagian pertama, ancaman superbug global. Secara morfologi, Acinetobacter baumannii adalah bakteri gram negatif berbentuk kokobasil. Namun, senjata utama yang membuatnya begitu menakutkan adalah desikasi, kemampuannya yang luar biasa untuk bertahan hidup di permukaan kering yang ekstrim. Alat medis, bantal pasien, dinding rumah sakit, bakteri ini bisa bertahan di sana tanpa inang selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Sifat inilah yang menjadikannya mimpi buruk absolut bagi protokol pengendalian infeksi di rumah sakit manapun. Sekarang kita melangkah ke bagian kedua, faktor virulensi dan biomolekuler. Kita akan melihat lebih dekat arsitektur genom dari predator oportunistik ini. Rahasia utama dari adaptasi bakteri ini terletak pada apa yang disebut Acinetobacter Resistance Islands atau ABR. Ini adalah wilayah genomik yang sangat plastis, berfungsi layaknya magnet raksasa. ABR ini memungkinkan si bakteri untuk merampas gen resistensi asing dari lingkungan sekitarnya, lalu secara instan mengintegrasikannya ke dalam DNA-nya sendiri. Sebuah mekanisme pencurian genetik untuk bertahan hidup dari gempuran antibiotik klinis. Berbeda dengan patogen lain yang mungkin hanya mengandalkan satu racun mematikan, Acinetobacter menyerang dari berbagai front sekaligus. Pertama, ada protein OMPA yang memicu kematian sel inang. Kedua, Acinobactin, sebuah siderofor yang secara agresif mencuri zat besi esensial dari protein tubuh kita. Dan ketiga, lipopolisakarida atau LPS yang mampu memicu respon inflamasi masif, seringkali berujung pada shock septik yang sangat mematikan. Selanjutnya, bagian ketiga, mekanisme multiresistensi seluler. Mari kita pelajari mengapa strain yang resisten ini nyaris mustahil dibasmi. Kekebalan superbug ini sebenarnya adalah hasil sinergi pertahanan seluler yang brilian. Pertama, mereka memproduksi enzim seperti OXA dan NDM1 yang secara harfiah mampu menghancurkan antibiotik lini terakhir kita. Kedua, mereka memodifikasi porin atau menyempitkan pintu masuk pada dinding sel sehingga antibiotik tidak bisa lewat. Dan ketiga, jika kita terpaksa menggunakan kolistin, obat pertahanan terakhir, bakteri ini dengan cerdas mengubah struktur lipid I di permukaannya. Muatan listriknya berubah, dan obat pun langsung tertolak. Lalu, bagaimana jika antibiotiknya berhasil menembus masuk? Nah, bakteri ini menggunakan mekanisme pompa efflux dari keluarga RND, seperti ADBC. Anda bisa membayangkannya sebagai penyedot debu seluler. Protein transmembran ini secara aktif memompa dan membuang molekul antibiotik seperti aminoglikosida dan tetrasiklin keluar dari sel, bahkan sebelum obat itu sempat mencapai target letalnya. Kita beralih ke bagian keempat, epidemiologi klinis dan manifestasi. Mari kita lihat dampak nyata pertahanan seluler ini pada pasien. Patogen yang dulu sempat dijuluki Iraqibacteriae ini kini benar-benar mendominasi rumah sakit. Manifestasi klinisnya sangat masif, mulai dari pneumonia terkait ventilator atau VAP, bakteremia, meningitis pasca bedah, hingga infeksi pada luka bakar. Dan yang harus kita garis bawahi, penularannya sangat bergantung pada dua jalur mematikan. Tangan petugas medis yang terkontaminasi dan aerosol dari alat ventilator mekanik. 40 hingga 60%. Angka ini adalah persentase mortalitas akibat bakteremia Acinetobacter yang resisten karbapenem. Ketika patogen ini berhasil menembus aliran darah seorang pasien kritis, peluang keselamatan mereka benar-benar anjlok secara drastis. Mengapa pengobatan klinis kita seringkali gagal total? Jawabannya ada pada fase kehidupan mereka. Berbeda dengan sel planktonik yang berenang bebas dan relatif rentan, bakteri ini sangat pintar membangun benteng pertahanan berupa matriks biofilm ekspolisakarida yang tebal. Mereka menempel kuat pada peralatan medis yang dimasukkan ke tubuh pasien seperti selang ventilator atau kateter urin. Fakta biomolekuler yang sangat mengerikan adalah biofilm ini membuat patogen tersebut 1000 kali lipat lebih resisten terhadap antibiotik dibandingkan sel bebas.
Biofilm tidak hanya memblokir penetrasi obat, tetapi juga menjadi perisai kokoh yang melindungi koloni bakteri dari fagositosis oleh sel imun pelindung kita. Masuk ke bagian kelima, diagnosis dan tata laksana. Bagaimana sistem perawatan kesehatan modern melawan balik? Dalam menangani infeksi kritis, waktu adalah nyawa. Uji biokimia konvensional memakan waktu 24 hingga 48 jam, waktu penundaan yang bisa berakibat fatal. Untungnya, kini kita beralih ke instrumen canggih seperti MALDI-TOF untuk identifikasi dalam hitungan menit serta whole genome sequencing untuk mendeteksi gen resistensi secara langsung. Ini memungkinkan klinisi memberikan terapi farmakologis yang akurat tanpa harus menunggu hasil kultur. Karena monoterapi sangat sering menemui jalan buntu, klinisi wajib mengandalkan terapi kombinasi seperti sinergi polimiksin dengan meropenem. Selain itu, kita juga menerapkan strategi pharmacokinetic extended infusion, yaitu memperpanjang durasi infus. Tujuannya sangat logis, memastikan bakteri terus-menerus terpapar agen letal tanpa henti di dalam darah pasien. Dan akhirnya, bagian 6, inovasi terapi masa depan. Kita harus melihat melampaui kemampuan antibiotik konvensional. Salah satu inovasi farmasi paling menjanjikan saat ini adalah pendekatan kuda Troya, seperti yang ada pada obat cefiderocol. Ingat betapa hausnya bakteri ini akan zat besi? Nah, obat ini dirancang khusus untuk berikatan dengan molekul zat besi. Saat bakteri tanpa curiga menyedot zat besi itu masuk ke dalam selnya, penyamaran pun terbuka. Obat ini langsung melepaskan muatan letalnya dan menghancurkan dinding sel bakteri dari dalam. Sebuah manipulasi presisi tinggi. Di samping itu, ilmuwan juga mengeksplorasi batas-batas terapi non-tradisional. Kita mengembangkan terapi bakteriofag yang menggunakan virus khusus penyerang bakteri. Lalu ada oligonukleotida yang dirancang untuk membungkam mRNA dari gen pembawa resistensi, hingga inovasi vaksin yang membidik protein OMPA. Inilah senjata-senjata masa depan yang menjadi harapan terbaik komunitas medis. Sebagai konklusi akademis kita, Acinetobacter baumannii bukanlah sekedar infeksi rutin, ia adalah perwujudan nyata dari krisis antimikroba modern. Memahami mekanisme molekulernya adalah fondasi mutlak. Kita tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran ini tanpa mengintegrasikan pemahaman sains biomolekuler yang presisi dengan keahlian tata laksana klinis yang solid. Demikian sesi pembelajaran komprehensif kita hari ini. Silakan subscribe ke channel Ruang Dosen ini bila Anda senang dengan materi explainer yang mendalam dan sistematis seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan medis ke orang lain. Sebagai penutup diskusi kita, dengan laju evolusi superbug yang tampaknya jauh melampaui kecepatan inovasi farmasi kita, apakah umat manusia yang pada akhirnya akan memenangkan perlombaan senjata biologis ini? Atau mungkinkah bakteri mikroskopis inilah yang kelak menulis akhir dari era keemasan antibiotik? Terima kasih telah hadir, dan sampai jumpa di sesi kuliah berikutnya.